Halo teman-teman, ketemu lagi. Jadi kali ini saya dapat sebuah router board Mikrotik dengan tipe 450 XG4. Nah, ini baru beli kemarin bulan Juli. Dipakai buat mengatur bandwidth pembagian internet di sebuah gedung apartemen. Atau tepatnya ya semacam motel begitu. Yang dulunya saya pakai 931, lalu saya upgrade menggunakan RB ini 450. RB ini masih bagus, sangat-sangat masih bagus, hanya bodinya saja jelek karena waktu itu saya kalau nggak salah solasi bodinya biar nempel ke sebuah tembok atau ke meja gitu, lupa. Dimana zaman dulunya Mikrotik ini mengatur kurang lebih 100 kamar dengan pembagian bandwidth masing-masing tiap kamar itu 2 mega upload dan 3 mega download. Mikrotik ini sederhana, cuma 5 port tapi sudah gigabit semuanya, dan ETH satunya itu sudah bisa PoE. Jadi kalau mikrotiknya kita taruh di tengah-tengah, yang susah colokan listrik bisa kita pakai PoE-nya. Sudah ada ground-nya juga, jadi kalau ya sering pakai petir, sering kena ada petir pakai itu. Adaptornya kita pakai yang standarnya bawaan pabriknya 24 volt. Dulunya Mikrotik ini saya gunakan juga sebagai load balance, di mana ETH satunya adalah dari provider Orbit karena karena Telkom IndiHome dan lain-lain sangat susah di lokasi itu. Jadi saya memanfaatkan GSM Telkomsel Orbit, dan untuk LAN keduanya saya menggunakan LDF 5 sebagai nembak, karena di gedung tinggi ya, saya tembak ke sinyal seamless dan WiFi ID-nya Telkom jadi radius sangat jauh, jadi load balance gitu. Nah, kita nyalain. Kalau ini unik, jadi lampu powernya itu bukan merah tapi biru, ya keren gitu, biru, dan yang hijau itu adalah lampu aktivitasnya dia. Di sini juga sudah terdapat serial konsol. Jika teman-teman ingin menyambungkan ini ke suatu alat lain, bisa, cuma saya nggak pakai. Saya pakai alat ini hanya beberapa bulan, kemudian saya pindah lokasi, karena di gedung yang tersebut saya sudah upgrade lagi menggunakan Mikrotik CCR, karena udah nggak kuat, kebanyakan klien ini cabut, turun, dan ganti CCR. Ya barangkali teman-teman ada yang butuh, ada yang mau, bisa kontak-kontak saya di kolom komentar. Nanti saya kirimkan linknya di Tokopedia. Saya jamin barangnya masih bagus, BB-nya masih 0 gitu ya. Cuma bodinya aja jelek, nggak ada kardusnya. Atau mau LDF 5 nya juga, kita juga ada, bekas pakai ini, bekas kawinannya. Dan untuk kali ini kita akan coba setting si RB450 G4 ini sebagai ya hotspot biasa dan RT/RW biasa, bagi bandwidth dan segala macamnya. Kita akan bikin 3 opsi: hotspot, IP static, dan juga PPOE. Walaupun PPOE-nya nanti belakangan kita pakai lagi. Ya, jadi kita pasang ETH2 ini sebagai konsol atau konektor laptop saya. Lalu ETH1 adalah ISP, di mana saat ini saya menggunakan IndiHome. Kita pakai di ETH1 dan ETH2. Sekarang kita lihat ke komputernya. Ya baik, jadi setelah kita koneksikan mikrotiknya ke dalam jaringan ISP, dan setelah di reset konfigurasinya, maka di laptop atau di komputer teman-teman akan mendapatkan IP secara otomatis, yaitu IP dynamic default-nya dari Mikrotik yang perfect-nya adalah 88.1. Jadi kalau kita buka Winbox, otomatis dia akan terdeteksi. Kita coba login. Biasanya admin passwordnya kosong, kita masuk. Nah, sekarang paling gampang adalah kita remove konfigurasinya. Jadi biar kosong seperti biasa, seperti pada video Mikrotik RB 2011
rack mountain kemarin, maka kita akan coba konfigurasi MikroTik ini dengan kasus yang sama sebagai server RT/RW-NET, sebagai server hotspot, dan juga server rumahan dengan IP statik. Kita lihat, setelah dia di reset, maka dia akan muncul seperti ini. Dan inilah 5 port kabel LAN, atau 5 port Ethernet yang tersedia pada RB450G X4 ini. Jadi 5-5-nya ini adalah Ethernet gigabit. Udah bukan fast Ethernet lagi, tapi udah gigabit yang kita bisa pakai. Apabila support lawannya, maka speednya bisa sampai 1000 giga. 1000 mega. Kan giga ya, gigabit 1000 mega. Jadi yang pertama ini saya akan pakai sebagai ISP. Yang dua seperti biasa saya akan pakai sebagai konsol. Yang ketiga saya akan pakai sebagai hotspot. Yang keempat dan 5 saya akan pakai sebagai bridge. Oke, kita pakai IP statik. Dan ini kita akan coba bikin PPOE. Nah, jadi satu MikroTik ini nanti akan menghandle 3 kasus. Yang pertama adalah hotspot, kedua adalah IP statik untuk rumah-rumahan, yang ketiga kita akan buat server PPOE. Seperti biasa, langkah cepatnya adalah kita harus dapat kita harus dapat IP statik dari ISP-nya. Saya akan pakai DHCP client saja biar dapat IP dari MikroTik modemnya. Nah, ini sudah dapat MikroTik dari modem ya, sudah dapat internetnya, kita oke. Cuma itu saja belum bisa internetan karena belum saya masih net prohibit, alias belum dapat akses internet karena dari MikroTik aslinya itu belum saya bypass. Sekarang coba saya bypass dulu. Oke, setelah dilakukan bypass, maka koneksinya sudah jalan. Kita coba ping ke Google. Jalan. Kita ping ke website kita. Jalan. Jadi kita bisa asumsikan kita sudah punya internet di sini. Tinggal kita kasih DNS-nya seperti biasa, IP, DNS, jangan lupa dicentang di bawahnya. Allow remote request, kita masukkan IP-nya si IP Google aja standar. Kita oke, lalu kita buat ke firewall-nya, masuk ke NAT, kita plus, chain-nya biarkan src-NAT, lalu di action-nya kita buat mesh curate, lalu kita oke. Setelah itu IP pool-nya karena dia pakai IP roots-nya karena dia pakai DHCP client, maka akan terisi otomatis. Sampai langkah ini, MikroTik ini sudah bisa mengakses internet dari MikroTik-nya. Belum keluarnya ke klien, belum ke kliennya ke laptop atau ke handphone yang lainnya. Sekarang kita akan coba buat bagaimana caranya agar dia itu bisa diakses dari kliennya dan kliennya juga bisa internetan. Pertama kita akan buat si komputer ini biar bisa internetan. Kalau kita buktikan sekarang, komputer ini belum dapat internet. Ya, masih belum dapat internet, masih RTO karena kita belum atur di sininya. Sekarang kita buat IP untuk konsolnya. Saya akan buat IP konsol seperti ini. Teman-teman bisa sesuaikan saja mau bagaimana. Saya klik OK. Lalu untuk IP hotspotnya saya akan buat seperti ini. Oke, lalu untuk IP si IP statik akan saya buat begini. Lanjut untuk IP
PPOE akan saya buat begini. Oke, kelar. Kita buat DHCP servernya. Saya akan buat DHCP server untuk konsolnya dulu. Biasanya setelah ini akan putus koneksinya, tapi nggak apa-apa, akan connect langsung secara otomatis. Saya buat 50. Saya ini nggak perlu. Dan saya tag selesai. Sampai sini harusnya laptop ini bisa internetan. Ini masih belum. Caranya adalah kita putusin dulu koneksinya. Karena dia ini masih pakai IP standarnya MikroTik. Kita cabut. Kita colokin lagi. Nah, sekarang kita dapat IP-nya. IP yang kita buat tadi 172.10.1.254 dan ini sudah bisa internetan di sini. Kita coba uji kecepatannya. Saya ini saya kasih cuma 20. Kita lihat apakah jalan 20. Nah, ya. 20 mega. Karena sumber dari sini, sumber di internet di tempat saya adalah 100 Mbps. Ini saya limit biar yang lain nggak ngos-ngosan. Oke, jadi konsol sudah dapat internet. Jadi kasus pertama sudah selesai. Sekarang kita buat kasus kedua. Yaitu saya akan konfigurasi hotspot untuk Ether 3 dan akan konfigurasi IP statik untuk Ether 4. PoE-nya nanti nyusul. Kita buat hotspotnya dulu seperti biasa. Kita masuk ke IP, hotspot, server, hotspot setup, pilih targetnya nomor 3, di next, ini kasih 20 biar ada jarak, next, kita kasih namanya, misalkan namanya adalah whatnet.wifi, teman-teman bebas ya, kasih nama apa aja. Ini lokal usernya, saya biasa kasih nama master dengan passwordnya sebagai master juga. Nah, selesai. Sampai sini hotspot sudah jadi. Bagaimana tampilannya? Kita lihat ya. Sekarang kita buktikan bahwa laptop ini masih nyolok ke IP 10, yang artinya adalah 10 tadi konsol, sedangkan hotspotnya ada di IP 11. Kita lihat, kita cabut, kita pindahkan. Nah, putus ya di sini ya. Putus dia. Di sini kita dapat IP 11. Berarti sudah masuk ke hotspot. Internet berhenti di sini. Nggak bisa jalan. Kita mau connect ke Winbox tetap bisa. Asal koneksinya ke MAC address tetap jalan. Itulah fungsinya teman-teman mengganti username dan password. Biar apa? Biar ketika jaringan ini sudah online atau sudah go public, ketika teman-teman lupa untuk mengganti username-nya masih standar, nih si manusia ini, benda ini, makhluknya, nanti ketika orang-orang belum tahu kode vouchernya, dia bisa buka aplikasi MikroTik atau Winbox di handphonenya dan dia bisa connect ke dalam MikroTik teman-teman. Ya acak-acak dah, beres kalau gitu. Makanya jangan lupa untuk ganti username dan passwordnya. Ini komputer belum bisa internetan, kita buktikan aja. Saya login lagi nggak bakal jalan, putus. Kita harus login dulu. Cara loginnya kayak tadi, kita masukin whatnet.wifi. Nggak mau, kita panggil IP-nya coba. Nah, harus login. Halaman login pack ini, kalau teman-teman mau, bisa download di deskripsi, silahkan. Atau kalau teman-teman mau pakai yang bawaannya standar juga bisa. Hotspot sudah jalan. Kita tinggal login saja. Tadi namanya master. Sudah login. Nah, informasinya ini. Jadi buat teman-teman yang mau template dari login pack ini silahkan, bisa. Paket-paketnya bisa dilihat di sini.
atau mau FK-nya bisa juga. Ini lumayan lengkap, gratis, silahkan yang mau di-download di kolom deskripsi ya. Sampai sini sudah jalan hotspotnya. Tuh. Nah, sudah jalan hotspotnya. Beres ya. Berarti konfigurasi yang ini sudah beres. Kita lanjut ke user yang tadi. Buat menambahkan user seperti ini, kita kasih nama Wordnet. Kasih nama full, loginnya juga sama, Wordnet. Nah, jadi kalau ini sudah aman. Internet udah jalan, hotspot udah jalan dengan cepat. Apalagi sekarang kita bikin IP statik, ya gampang aja IP statik mah sebetulnya. Gampang banget. Apalagi di komputer tinggal connect aja. IP statik bisa dipakai ketika kita punya pelanggan rumahan atau kita punya pelanggan yang lain-lain, bisa dipakai. Coba kita colok di IP statik, nggak akan butuh DHCP server ya. DHCP server nggak saya buat, saya akan colok langsung komputer ini ke LAN 4 biar dia konfigurasi ke IP statiknya langsung. IP statik kan di 12, ini masih 11. Coba kita buktikan. Nah, ini sudah connect sebetulnya. Cuma dia agak kelap-kelip di mikrotiknya karena dia nggak dapat IP nih. Dia nggak dapat IP di sini. Nah, save oxygen IP. Kita suruh ngasih IP sendiri. Jadi pelanggan-pelanggan teman-teman yang nggak tahu settingan IP-nya, dia nggak akan bisa connect. Itu kelebihannya, aman jadinya. Karena kita tahu, kita kasih saja jadi 12 kan 10 11 12 titik 1 titik 2, ininya 255 titik 0, gateway-nya adalah connect, dia langsung dapat internet di sini. Langsung dapat internet. Karena apa? Karena IP-nya sesuai. Kalau tadi pelanggan nggak tahu IP-nya, ya dia nggak akan bisa connect ke internet. Ini jauh lebih aman. Dan kita lebih mudah untuk atur kecepatannya. Lihat. Di sini kecepatannya adalah 17 untuk downloadnya dan uploadnya ada 5 mega. Kita akan limit untuk IP berapa nih? Komputer ini IP-nya 1.2. Kita akan limit, kita akan masuk mikrotik lagi dengan menggunakan password yang tadi, yang baru. Nah. Oke. Kita akan limit, cara limitnya gampang, masuk ke queue, simple queue, lalu kita plus, kita masukkan tes, kita kasih deh rumah fulan. Targetnya tadi berapa? 172, 12, 1.2, ya kan? Kita mau batas berapa? Misalkan upload cuma 2 mega, downloadnya cuma 3 mega, misalkan ya, karena dia langganan sebulan 150.000 misalkan. Kita buat paket seperti ini, kita oke. Dan jangan lupa ini coba dinaikin, set, gitu ya. Ini kan hotspot nih, sebenarnya nggak dinaikin pun nggak apa-apa, cuma biar gampang aja. Ini naikin, kita coba speed test lagi, dia akan otomatis berkurang. Nah, downloadnya langsung ngedrop kan. Kalau kita lihat di sini, dia akan merah di sini simple queue-nya. Tuh, sudah mulai kuning warnanya. Ya, terbatas ya. Kuning dan merah. Artinya apa? Limiternya bekerja dengan baik. Speednya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau punya sumber internet cuma 10 mega atau 20 mega, bisa dipakai untuk langsung jualan RT RW-net dengan rumah-rumahan. Sekarang kan biaya ISP plat merah itu yang 20 mega itu cuma 300.000. Kalau satu rumah dengan kecepatan begini dijual 100.000 aja, ada 10 rumah, ya kan udah lumayan. Ya, begitu aja simpelnya. 3 rumah aja udah untung, udah kita nggak usah bayar internet. Gratis internet kita. Selesai ya, kasus pertama, kasus kedua selesai. Kalau untuk si PPOE kita akan bahas di lain waktu, karena saya akan bahas tentang tadi login page. Kita akan pindah ke si hotspot lagi. Saya akan masuk ke login page.
Bagi teman-teman yang mau login page-nya, silahkan ikuti video selanjutnya. Saya akan tampilkan login page-nya dan juga cara untuk merubah tampilan login page, menambahkan merek teman-teman dan lain-lainnya dengan sistem HTML. Ya, jadi cukup sekian teman-teman. Nanti kita akan sambung di cara ngedit login page-nya. Tetaplah belajar walau halangan tak menghadang dan sampai jumpa.